Sampai di dapurnya, Komandan? Ya, ini dapur, mereka departemen logistik. Kita punya anggota semua yang masak ini, Mas. Terampil-terampil. Yang masak kue, kalau kita ada koktail, masak PMP, masak rawon. Ya, tim kita chef kita. Chef kita, wah. Masak apa hari ini menunya, Chef? Hari ini masak apa siang? Sayur sop. Wah. Percaya nggak, Mas, kalau tempe itu buatan kapal? Tempe buatan kapal? Buatan kapal. Jadi kita selama layar ini beli bahannya, kedelai, ragi, diolah. Jadi buatan kapal. Mantap, luar biasa. Baik-baik. Oh iya, oke. Jadi ini stok selain ada yang dibawa, ada yang juga kita langsung beli on the spot. Beli. Kalau yang bahan-bahan yang tidak tahan lama, sayur, buah-buahan kita beli di yang kita daerah yang kita kunjungi, kota yang kita kunjungi. Seperti yang saya sampaikan, kalau kapal miring, ombak besar, ya masak juga terbatas kan. Akhirnya makannya juga apa yang ada, seperti yang kabin, konserven yang disiapkan dari dinas itu ada, Mas. Baik. Ayo, Komandan, kita geser. Terima kasih ya, Bapak Chef. Selamat. Di sini juga ada pembuatan roti. Kita kan ada bisa buat roti, buat es krim, buat mie. Oke. Dilengkapi semuanya juga. Lengkap ya? Lengkap. Keren. Buka kafe. Pensiun buka kafe. Ini liftnya ke gudang ini, Mas. Dapur ke press room kita. Yang naik jadi 100 kilo, bisa 100 kilo. Kalau di bawah 100 kilo masih bisa, Mas. Oke. Ini langsung ke gudang. Beras, semua yang ada lift. Beda sama yang tadi, beda. Yang tadi beda ya. Nah, kalau tadi kan ke atas, kali ini hanya untuk di sini. Dari gudang. Di bawahnya berarti ini gudang penyimpanan ini, storage. Bahan bakunya di bawah. Baik, nah saudara, kita sekarang berada di kamar-kamar ruang Taruna. Ya, ini. Mereka kita coba lihat ya. Ini 1 berdua atau 1 bertiga? Tempat tidur. Mas. Yuk. Nah, kita lihat yuk. Jadi udah gini, susun 3 dia. Susun 3 ya. Susun 3 kamar. Ini ruang 15. Jadi ada 15 taruna di dalam ini. 15 taruna? Mana? Ini 3, 9. Oke, masuk sih satu. Ini. Ya, ini contohnya ya. Iya. Ini. Oke. Tempat tidurnya 3 tingkat. 3 tingkat. 3 tingkat. Oke, 1, 2. Ada 15 satu ini ya. Ada 15, ada 18. Oh, ada yang 18. Ada nanti di sana ada 18. Jadi macam-macam. Jadi total akomodasi buat taruna itu 120. Nah, ini tiap taruna ada kodenya kan. Ini dapat loker 1 di sini. Jadi dia harus nyusun barang-barangnya di sini. Mereka masing-masing. Oh iya. Taruna baju-bajunya memang terbatas. Iya. Tapi memang bajunya banyak dia. Untuk baju drum bandnya ada, baju lapangannya pesiar malam ada. Nah, ini Mas Bambang, kita sudah di Anjungan. Oh, ini di Anjungan ya, Komandan ya. Ya, seperti yang saya sampaikan, ya. Walaupun kapalnya kapal layar, ya. Konvensional, tapi peralatannya sudah canggih. Mulai dari pendorong, kita punya mesin 1, Caterpillar, kemudian itu yang throttle 2 itu, Mas. Yang ini 2 ini? Nah, itu untuk haluan sama buritan. Kita bisa bergerak ke samping. Haluan, jadi di haluan bisa gerak ke kanan, ke kiri. Buritan juga bisa ke kiri, ke kanan. Untuk itu sistem pendorong. Kemudian sistem kemudi, kita punya 3. Ini yang kecil. Kita punya joystick tiller yang kecil ini juga kemudi tuh. Oh, itu kemudi juga? Nah, itu untuk taruna ya, yang di luar. Ada 3. Ini connect, kalau satu dipakai gantian. Salah satunya bisa. Jadi ada ini konektor ininya di switch-nya ada. Biasanya kapan menggunakan itu? Kalau sana taruna di luar. Taruna. Biar selalu standby di sana. Iya, taruna di luar. Kalau hujan masuk ke dalam. Kalau hujan ke dalam. Kalau yang tiller sini, kalau kita ini lebih gampang lagi kalau menggunakan. Kalau ini apa? Ada kemudi darurat juga. Ini EGDIS digital chart. Jadi sudah connect dengan radar. EGDIS nanti di sini kita bisa buat track kita selama pelayaran track kita. Juga bisa tracking kapal-kapal yang ada, kontak-kontak yang ada di depan kita, di belakang kita. Komunikasi ke mereka bisa. Ini sudah terintegrasi dengan AIS. Jadi kalau ada kapal depan udah kita lihat ini kapal apa, namanya apa, tujuannya apa, dari mana. Kita dapat data di sini semua, Mas. Kiri kanan. Ini bisa dirubah. Ini kan
peta, bisa diubah jadi radar juga. Oh, tadi yang untuk mengetahui ada badai tidak ada badai tadi. Kalau badai sini nggak bisa. Kalau badai tidak badai bisa dari ini Mas, dari alat yang ini. display Naptex, ada dari WeatherFax. Di sana kedalaman, arah angin ini kan kalau kita layar kan lagi jalan. Sangat penting angin dari mana, angin benar, angin relatif dari mana, arah angin, kecepatan angin. Kalau ini display ice, ini automatic navigation system, kapal-kapal yang di depan. Jadi orang, jadi kapal-kapal lain juga tahu ini kapal perang. Ya, ada di situ Mas, nama panggilan internasionalnya juga ada. Kemudian sistem autopilot. Nah ini yang bilang kapal canggih kan. Autopilot kita tinggal settingnya, halu kita 190 gitu ya. Jadi koreksinya 19, mungkin 5 derajat berarti 185, 195. Udah tinggal aja, udah kemudiannya tinggal jalan dia sendiri. Jadi dia mempertahankan halu tetap ke koreksinya tadi. Kiri kanan berapa? Iya Bandi? Siap. Ini salah satu kecanggihannya ya. Ini selalu 3 orang? Enggak, ada lagi. Ini kan peta nih, peta kertas di sini. Oh, harus melihat manualnya sini, ya. Kita... Ini yang digitalnya. Jadi di ini Mas, dikoreksi sama-sama digital juga, di kertas juga. Untuk display Naptex ini di sini ada kayak distress, ada kapal-kapal kecelakaan kapal, ada latihan militer atau ada cuaca buruk, ada nanti informasi di sini di Naptex. Ini connect dengan radio HF Mas. Nah, itu panel deteksi kebakaran, alarmnya bunyi di sini, nanti di sini kita tahu nanti kebakaran. Jadi ada failure-nya ada di mana, ada di situ. Oh iya, itu petanya ya. Watertight doors. Ini bisa ditutup dari sini, pintu-pintu kedap yang di bawah tadi kita turun di ruang taruna kan ada tadi yang tertutup. Bisa dari sini, tekan tutup, langsung tutup sendiri deh. Alat radio, HF, FM, VHF sudah lengkap di sini Mas. Internal ini juga lengkap, telepon bisa, masih fungsi. Kalau tadi masalah pengawas itu Mas, ini kan memang tiang, kita kan kesulitan ini bagaimana mengawasi kontak-kontak depan kita. Jadi kita ada namanya dinas pengawas, itu visual ya, pengawas taruna. Ini juga ada juga yang di sana, dia pegang teropong, sektor merah, kalau kiri merah, sektor kanan ada kontak jarak dekat, jauh. Nah, samping itu kita punya ini kamera. Kalau taruna juga biar lebih jelas naik tiang dia di bordes yang di atas itu untuk ini pengawas. Untuk ngawasin. Ya di atas dia naik tiang. Pakai teropong gitu. Pakai teropong. Ribet juga ya. Ternyata ya. Baik. Wah, luar biasa. Jadi ini kecanggihan salah satu perbedaan kita dengan kapal yang lama. Iya, radar juga udah lebih canggih. Itu radar kita sangat modern ini, keren. Baik. Yuk, kita ke anjungan ya. Terima kasih ya, teman-teman taruna ya. Selamat bertugas. Baik, waduh luar biasa loh Pak Sati. Kita diajak jalan-jalan tadi, sudah kita tahu bagaimana kecanggihan dan kita bangga melihat KRI Bimasuci ini ya, luar biasa. Jadi memang salah satu duta negara, duta bangsa yang merepresentasikan Indonesia, budaya Indonesia, kemudian makanan, kuliner, segala sesuatu tentang Indonesia ke luar. Nah ini di segmen terakhir, mungkin saya ke Taruna dulu ya, komandannya mohon izin ya. Silakan. Baik, ke Mbak Sangia. Ya, Mbak Sangia, kan ini sudah ngikut jalan ya hampir 3 bulan. Nah, kemudian apa harapan ke depan terus terhadap pembelajaran apa kemarin yang didapat, kemudian harapan dari Taruna besok yang akan menjadi calon perwira apa ke depannya? Silakan Mbak Sangia. Untuk pembelajaran yang kami dapatkan itu masing-masing korup kami belajar profesi, misalnya untuk berpelaut, belajar tentang navigasi, teknik perhubungan, kemudian untuk elektronika, alat-alat elektronika yang ada di anjungan, dan untuk supply sendiri belajar tentang administrasi dan logistik. Kemudian untuk harapan letting kami, semoga pada pelayaran K3 Jalan Frida ini letting kami bisa bertambah ilmu pengetahuan serta pengalamannya untuk kemudian hari saat kami menjalani kedinasan. Dan harapan saya agar letting saya bisa lulus 100% menjadi perwira dilantik di Istana Negara. Baik. Kemarin bagian apa, Sangia? Pelaut. Oh, pelaut. Baik. Mudah-mudahan sukses ya. Nanti jadi perwira luar biasa, bisa ngawal KRI Dewa
Bima Suci ke depan ya. Terima kasih. Nah, kalau ke sama Mas Aldi. Mas Aldi kemarin pelaut juga? Khususnya kemana semua? Oke. Apa yang ingin disampaikan ke depan nih, terutama juga kepada komandan nih? Nah, silakan. Untuk harapan kami, hasil dari pelayaran TK3 Jalan Kerja ini kami harap akan berguna di masa mendatang kami, di masa perwira, agar kelak kami akan menjadi perwira yang berguna bagi bangsa dan negara. Baik. Jadi sudah siap ya? Mudah-mudahan lulus, nanti jadi perwira yang luar biasa ke depan. Pak Komandan, Sati Lubis, kan perjalanan ini sudah akan kembali selesai ke Surabaya ya. Iya, Mas. Nah, kemudian ada ke depan ada program-program apa lagi untuk apa jangka ke depan untuk kapal Bima Suci? Silakan. Ya, Mas. Untuk KRI Bima Suci ini memang sudah KJK yang tahun 2022 ini sudah hari ke-88 ya. 3 hari lagi selesai tiba di Surabaya. Kami cukup senang dengan Taruna. Harapan kami kepada Taruna mereka bisa menggali pengalaman yang ada di sini, ilmu bukan hanya di kapal. Di kapal kan ada pelajaran-pelajaran praktek, mereka terjun langsung juga di luar, Mas. Out of looking-nya untuk mereka bisa melihat Australia, melihat dunia internasional, bagaimana Navy internasional, bagaimana budaya masyarakat internasional, bagaimana tanggapan mereka terhadap Indonesia, terhadap Angkatan Laut. Nah, itu yang bagi penting, membuka wawasan mereka. Untuk proyeksi kegiatan ke depan KRI Bima Suci, dalam waktu dekat ini akan mendukung G20. Ada side event yang akan dilaksanakan di Bali. Rencananya tanggal 5 November akan kembali ke Bali lagi. Kembali lagi, Pak. Ada event tanggal 9 November itu. Ada gala dinner dan cocktail party di sini. Baik. Gitu, Mas. Jadi Komandan apa yang ingin sampaikan pada masyarakat KRI? Kepada masyarakat, terima kasih selama ini banyak mendukung KRI Bima Suci, banyak atas doanya KRI Bima Suci sudah bisa melaksanakan pelayaran yang cukup menantang. Kalau menurut kami banyak bantuan dari masyarakat, tidak hanya di Indonesia, masyarakat yang ada di luar negeri juga, ada community Indonesia yang ada di Townsville, di Cairns, di Sydney, di Darwin. Nah, mereka sangat antusias, mereka yang bikin rame kegiatan yang ada di KRI Bima Suci. Juga ya, masyarakat yang ada di Bali, di Tual, juga para atase, konjen, dubes juga banyak membantu kegiatan Bima Suci ini. Tentunya dari semuanya tidak lepas dari doa dari warga, dari masyarakat Indonesia untuk kelancaran KRI Bima Suci. Baik, luar biasa. Oke, biar semangat gimana Komandan ini? Biar semangat join ya kita. Kenapa Angkatan Laut punya kebanggaan sendiri? Karena dia punya kapal layar yang bisa ke luar negeri. Apa semboyannya? Join the Navy to see the world. Wah, join the Navy to see the world. Kita ulangi ya. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Oke, sehat, 1, 2, 3. Join the Navy to see the world. Sekali layar terkembang, pantang berbalik haluan. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Komandan. Terima kasih Mas Bambang. Sati Lubis, mudah-mudahan sukses selalu Mas. Menjadi mengomandani perjalanan 91 hari KRI Bima Suci. Amin. Dan 3 hari lagi akan kembali ke Surabaya. Selagi Mas Aldi Taruna dan Mbak Sangia sebagai Taruni, mudah-mudahan nanti lulus kemudian menjadi perwira Angkatan Laut yang luar biasa, tetap berbakti untuk negara dan bangsa. Amin. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mas. Semuanya, salam sehat selalu dari kami tim Kompas TV Bali. Baik saudara, demikian di atas anjungan kapal KRI Bima Suci, saya Bambang Kalitus bangga mempunyai kapal KRI Bima Suci beserta seluruh kru yang ada, Taruna, kemudian ABK kapal dan seluruh 230 sekian yang terlibat melalui perjalanan 91 hari. Dan yang pasti adalah Indonesia dengan lautnya yang sangat luar biasa, tentunya di tangan-tangan TNI Angkatan Laut, taruna-taruna muda, perwira-perwira muda Angkatan Laut Indonesia akan selalu mengawal keberadaan laut Indonesia supaya Indonesia tetap disegani oleh negara lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Occasion untuk minggu depan. Terima kasih, matur sukses.